Selamat siang pemirsa, bersama saya Putri Fadiazara hadir menemani Anda dalam rangkaian informasi terkini. Kami akan mengawali dengan rangkuman berita utama yang telah kami siapkan. Baik pemirsa, sejumlah peristiwa menjadi sorotan hari ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti kelangkaan pasokan di sejumlah daerah, memicu antrian panjang dan keresahan masyarakat. Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku plastik turut menekan pelaku industri dan berdampak pada meningkatnya harga barang di pasaran. Sementara itu, aktivitas lalu lintas di beberapa wilayah mengalami gangguan akibat penyempitan jalan dan proyek pembangunan yang menyebabkan kepadatan kendaraan. Tak hanya itu, banjir juga merendam pemukiman warga di kawasan Cipondoh, Tangerang, hingga melumpuhkan aktivitas masyarakat di tengah berbagai kondisi tersebut. Kawasan Parigi justru menjadi sorotan dengan ramainya jajanan viral yang menarik minat warga dan pengunjung dari berbagai daerah. Berikut informasi selengkapnya. Baik pemirsa, berita pertama, kenaikan harga bensin yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir kini semakin diperparah dengan kelangkaan pasokan di sejumlah daerah, sehingga memicu antrean panjang di berbagai SPBU dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak mulai hari ini. Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi ekonomi global. Dampak yang paling kelihatan itu ya harga jajanan sih di pasar malam kayak gini tadi itu naik, dan harga ya saya kan bekerja ya, jadi harga bensin lumayan naik, maupun saya tidak memakai Pertamina Dex, tapi kelihatannya sih bakal naik lagi juga, jadi yang non subsidi kayaknya bakal naik dan pasti mempengaruhi kemana-mana sih. Dia disuruh apa sih? Disuruh ngomongnya apa aja sih? Banyak yang jujurnya sih belum terlalu berdampak ya, tapi pasti bakal berasa sih, sooner or later pasti bakal berasa. Kalau misalkan kesusahan ya belum sih semuanya. Kenaikan harga bahan baku plastik dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan oleh pelaku industri dan masyarakat. Harga yang terus merangkak naik ini dipicu oleh meningkatnya biaya produksi serta gangguan pasokan global. Para pelaku usaha mengaku kesulitan menekan biaya produksi, sementara konsumen harus menghadapi harga barang yang semakin mahal. Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil langkah strategis guna menjaga. Kalau kata saya mah ya, itu harga plastik naiknya kagak kira-kira tinggi banget. Yang biasa jual plastik harga 7.000, sekarang jadi 12.000. Kasihan pedagang-pedagang gorengan, segala macem. Pastinya sangat berpengaruh dari pembeli yang biasanya dia belanja 1 kilo atau 2 kilogram plastik, sekarang berkurang. Karena harga plastik yang naik tadi, yang tinggi, yang bisa juga berubah setiap hari. Alhamdulillah stok plastik masih banyak, masih bisa dicari. Cuma ya untuk
membelinya kita pasti menambah modal karena ada kenaikan harga plastik tadi. Harapan saya pemerintah bisa mengendalikan harga bahan baku dan mengembalikan harga yang stabil seperti yang Tapi gue gerak nggak apa-apa. Banjir melanda pemukiman warga di sebuah komplek di kawasan Cipondoh, Tangerang. Setelah hujan deras mengguyur sejak malam hingga pagi hari, air mulai masuk ke rumah warga dengan ketinggian yang bervariasi. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh. Akses jalan di dalam komplek tidak bisa dilalui. Hingga saat ini, warga masih berharap air segera surut agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, pihak terkait terus memantau situasi dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. Pemirsa, kepadatan lalu lintas terjadi di sejumlah ruas jalan pagi ini akibat proyek pembangunan pipa utilitas. Kemacetan dipicu penyempitan badan jalan dan pengalihan arus kendaraan. Pengendara diimbau mencari jalur alternatif. Lalu, seperti apa kondisi lalu lintas terkini di kawasan Bintaro saat ini? Berikut laporan langsung dari reporter kami, melaporkan langsung dari Bintaro. Baik pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Bintaro Sektor 2, salah satu ruas jalan yang tengah dilakukan perbaikan. Seperti yang Anda lihat sendiri, bahwasannya secara langsung sebagian badan jalan di ruas ini ditutup oleh barikade-barikade untuk proses pengerjaannya. Akibatnya kendaraan yang melintas hanya dapat menggunakan 1 hingga 2 lajur yang tersisa, sehingga terjadi penyempitan jalan yang cukup signifikan. Kondisi ini berdampak langsung pada arus lalu lintas. Sejak pagi hari tadi, kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat, terutama dari arah yang menuju pusat aktivitas masyarakat di kawasan Bintaro dan sekitarnya. Kendaraan harus bergerak secara perlahan dan bergantian secara melintasi titik penyempitan. Memasuki jam sibuk, situasi sekarang menjadi semakin padat dan juga antrian kendaraan tampak mengulur cukup panjang. Bahkan dalam beberapa waktu bisa mencapai ratusan meter. Tidak hanya kendaraan pribadi, di sini juga ada angkutan umum dan kendaraan logistik yang lalu lalang hingga sepeda motor turut memenuhi badan jalur yang tersedia di jalanan Bintaro Sektor 2 ini. Para pengendara terlihat harus ekstra berhati-hati dalam berkendara karena ruang gerak yang sangat sempit terbatas membuat jarak antar kendaraan menjadi sangat sempit. Ditambah lagi adanya perbedaan kecepatan antara kendaraan kerap memicu perlambatan yang berujung terjadinya kemacetan. Kondisi ini semakin kompleks ketika kendaraan berukuran besar seperti truk dan bus melintas di jalur ini. Kendaraan tersebut membutuhkan ruang lebih luas untuk bermanuver sehingga kendaraan dari arah berlawanan harus menunggu lebih lama untuk melintas. Di sisi lain, aktivitas proyek perbaikan jalan di kawasan Bintaro Sektor 2 ini masih terus berlangsung
Sejumlah pekerja tampak melakukan pengerjaan di beberapa titik, mulai dari penggunaan lapisan jalan lama hingga proses perataan dari permukaan jalan. Alat berat juga terlihat beroperasi di area proyek yang secara tidak langsung turut membatasi ruang jalan yang dapat digunakan oleh para pengendara. Material konstruksi seperti ini, batu maupun pasir, aspal, dan juga barikade ini ditempatkan di sekitar lokasi pengerjaan yang terjadi. Untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, tugas lalu lintas bersama pekerja proyek berjaga di sejumlah titik. Mereka melakukan pengaturan arus kendaraan dengan sistem buka tutup jalur serta memberikan isyarat kepada pengendara agar dapat melintas secara bergantian dengan tertib. Meski sudah dilakukan pengaturan, kepadatan lalu lintas tetap terjadi dan sulit dihindari, terutama karena volume kendaraan yang melintas di kawasan ini cukup tinggi di setiap harinya dan semakin bertambah. Sejumlah pengendara yang kami temui di lokasi mengaku harus menghabiskan waktu perjalanan lebih lama dari biasanya karena terjadinya perbaikan jalan ini. Mengatakan waktu tempuh mereka bertambah 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan kondisi normalnya. Sebagian pengendara juga mengaku terpaksa mengubah jadwal keberangkatan agar bisa menghindari jam-jam padat, sementara yang lain memilih jalur alternatif meskipun harus menempuh jarak lebih jauh. Tidak hanya berdampak pada pengendara, kondisi ini juga dirasakan oleh para pelaku usaha di sekitar kawasan Bintaro Sektor 2. Aktivitas distribusi barang menjadi sedikit terhambat akibat keterlambatan pengiriman. Meskipun demikian, proyek perbaikan jalan ini tetap mendapat dukungan dari masyarakat. Banyak yang berharap hasil dari perbaikan ini bisa dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik lagi, serta mengurangi resiko kerusakan jalan yang dapat membahayakan pengguna. Pihak pelaksana proyek menyampaikan bahwa perbaikan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Proses pengerjaan dilakukan secara bertahap agar tetap memungkinkan kendaraan untuk melintas dengan keterbatasannya. Mereka juga menargetkan proyek ini dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan pengguna jalan. Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir dampak kemacetan, di antara adalah pemasangan rambu-rambu peringatan dan penempatan petugas di lapangan serta koordinasi dengan pihak terkait untuk pengaturan lalu lintas. Pemirsa, bagi Anda yang akan melintasi kawasan Bintaro Sektor 2, disarankan untuk lebih bijak dalam merencanakan perjalanan. Pastikan Anda memperhitungkan waktu tempuh agar tidak terjadi kemacetan. Terutama pada jam-jam sibuk di pagi dan juga sore hari, Anda juga dapat memanfaatkan aplikasi navigasi untuk mengetahui kondisi lalu lintas, serta real time dan memilih rute alternatif jika memang diperlukan. Selain itu, penting juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di sekitar lokasi proyek, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Kesadaran dan kedisiplinan para pengguna jalan menjadi kunci untuk mengurangi resiko kemacetan maupun kecelakaan selama proses perbaikan ini berlangsung. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di lokasi ini dan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda. Dari Bintaro Sektor 2, saya melaporkan kembali kepada Jajanan viral di kawasan Parigi tengah menjadi perbincangan hangat warga dan pengguna media sosial. Beragam cemilan unik, dengan tampilan menarik, cita rasa khas, serta harga yang ramah di kantong, membuat lapak-lapak pedagang selalu ramai. Tidak hanya warga sekitar, banyak pengunjung dari luar daerah sengaja datang untuk mencicipi jajanan yang sedang populer. Keramaian ini pun menjadikan Parigi sebagai destinasi kuliner baru yang semakin diminati. Sangat berpengaruh karena memang pengunjung kami itu harus jualan, yang belinya pasti lebih banyak.
Ada hari Sabtu sama hari Minggu rame. Gak ada sih, ya kita paling lebih capek aja. Harapannya semoga aku tuh bisa terus jualan, terus rame juga, bahan pokok jangan naik. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Putri Fadia Zara, mewakili rekan kerja yang bekerja hari ini. Selamat siang dan terima kasih.